Halo teman-temanku semua, selamat datang di video favorit kalian. Banyak yang tak sadar, manusia tidak bisa hidup tanpa 7 hewan ini. Sejak dahulu kala, manusia dan hewan selalu hidup berdampingan di bumi. Manusia memanfaatkan hewan untuk banyak kepentingan, misalnya menjadi sumber makanan, alat transportasi, hingga menggunakan bulunya untuk bahan pakaian. Di antara semua spesies hewan, manusia sangat bergantung pada hewan-hewan ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, silakan subscribe gratis, lalu tekan tombol loncengnya untuk terus dapat notifikasi dari video saya. Jika kalian sudah subscribe, maka kita akan lanjut ke videonya. Hewan apa saja yang dimaksud dalam video ini? Oke, kita langsung lanjut ke video yang pertama. Binatang atau hewan yang pertama ialah cacing gelang. Cacing gelang atau Caenorhabditis elegans hanya memiliki panjang 1 mm. Ia pun baru nampak setelah diperbesar dengan mikroskop. Tetapi, hewan ini punya kontribusi besar di bidang kesehatan. Peneliti memakai cacing gelang untuk meneliti penyakit Parkinson, penyakit ginjal, polikistis, dan obesitas, ungkap Taman Foundation for Biomedical Research. Sementara menurut laman Skin Direct, pada ilmuwan menggunakan Caenorhabditis elegans sebagai model untuk mempelajari mekanisme toksik yang umum dan penyakit neurodegeneratif manusia. Doug Grady dan Victor Nigon adalah ilmuwan pertama yang memakai nematoda untuk penelitian genetik. Bagaimana menurut kalian mengenai cacing gelang ini? Apakah kalian pernah melihatnya? Sertakan komentar kalian. Kita lanjut ke video selanjutnya. Yang nomor 2, binatang lalat buah. Binatang ini termasuk binatang yang kotor karena selalu hidup di sampah atau di tempat-tempat kotor lainnya. Setiap kali ada sampah atau makanan, di situ pasti ada lalat. Keberadaan hewan ini memang mengganggu dan bisa menyebarkan penyakit. Entah bagaimana dan apa kegunaan lalat ini sebenarnya? Apakah kalian pernah mengetahui tentang lalat? Silakan komentar di kolom komentar. Hewan bernama latin Drosophila melanogester ini adalah pahlawan di laboratorium. Wow, luar biasa, ternyata lalat adalah pahlawan laboratorium. Selama lebih dari 100 tahun, peneliti memakai lalat buah sebagai model di bidang genetika dan reproduksi. Lalat ini berperan penting untuk mengetahui soal ritme sirkadian, penyakit kardiovaskular, kanker, hingga peradangan. Ujian laman Foundation for Biomedical Research. Menariknya, 75% gen yang terkait dengan penyakit pada manusia memiliki homolog Drosophila dan berbagai kesamaan dalam fungsinya, terang laman Interprovin. Dan ternyata binatang ini adalah pahlawan laboratorium untuk genetika peneliti. Kita langsung ke hewan yang ketiga. Hewan ini juga dikatakan kategori binatang yang jorok karena selalu ada di tempat-tempat yang kotor seperti got, septic tank, atau parit-parit di halaman rumah kita, yaitu tikus mol telanjang. Tikus mol telanjang atau Heterocephalus gliber bisa bertahan selama 18 menit di bawah tanah tanpa oksigen. Jelas laman Skin Smack. Selain itu, tikus ini juga bebas kanker karena mereka memiliki hyaluronan massa molekul sangat tinggi. Jumlahnya 5 kali lebih besar dari manusia yang lebih rentan terkena kanker. Selain itu, peneliti juga terkejut karena risiko kematian tikus ini tidak naik ketika mereka bertambah tua.
Berbeda dengan spesies mamalia lainnya, angka kematian ini hanya 1 dari 10.000 ekor dan tidak berubah walau mereka menua. Ternyata ini karena tikus mole telanjang memiliki perbaikan DNA yang sangat aktif. Apakah teman-teman pernah melihat tikus mole telanjang? Ini di dekat-dekat rumah kalian. Kalau begitu kita langsung lanjut ke hewan yang keempat. Hewan ini sangat langka dan saya sendiri pun belum pernah melihatnya. Jika teman-teman pernah melihatnya, sertakan komentar kalian di kolom komentar. Hewan yang keempat adalah belangkas. Banyak sebagian manusia mengenal hewan ini dengan sebutan belangkas atau mimi. Hewan yang berada di famili Limulidae ini memiliki protein di dalam darah yang bernama Limulus amoebocytes lysate atau LAL. Protein ini dipakai oleh pabrik farmasi dan peralatan medis untuk menguji produk mereka pada endotoxin, tutur Marlian Department of Natural Research. Endotoxin sendiri merupakan zat bakteri yang bisa memicu demam dan fatal bagi manusia. Yang bikin unik, darah belangkas berwarna biru ketika terpapar udara. Darah ini mengandung hemocyanin, pigmen pernapasan berbasis tembaga. Keberadaan belangkas sangat penting di bidang kesehatan, farmasi, dan medis. Kita lanjut ke hewan yang kelima. Mungkin di antara kalian sudah pernah melihatnya atau bahkan sering melihatnya. Hewan yang kelima ini yaitu katak atau kodok. Sudah sejak lama katak jadi hewan percobaan di laboratorium. Pada ilmuwan memakai katak untuk mempelajari fungsi otot, cloning, dan melakukan tes kehamilan. Wow, luar biasa, ungkap laman American Museum of Natural History. Hebatnya, katak sudah di cloning 30 tahun lebih awal daripada domba Dolly yang fenomenal itu. Selain itu, katak juga dipakai untuk meneliti tentang perkembangan embrio, regenerasi jaringan, mekanisme perkembangan darah, dan masih banyak lagi, ujar laman Foundation for Biomedical Research. Jenis katak terbaik untuk diteliti di laboratorium adalah katak bercakar Afrika atau disebut Xenophus levis. Meski katak lain juga bisa digunakan. Kita lanjut ke hewan yang keenam. Hewan ini sangat mengerikan dan bahkan pernah dikatakan hewan ini memiliki virus corona. Kita langsung saja ke hewan yang keenam, kelelawar vampir. Mungkin sebagian dari kalian pernah mendengar atau melihatnya secara langsung. Seperti yang kita ketahui, kelelawar vampir hidup dari meminum darah. Biasanya kelelawar yang berasal dari famili Pilostomidae ini meminum darah hewan seperti sapi dan kuda. Tukas laman National Geographic yang menarik perhatian peneliti ialah molekul spesifik dalam air liur kelelawar, terang laman Foundation for Biomedical Research. Kelelawar bisa minum darah karena protein yang ada dari air liurnya. Menurut para ilmuwan, air liur ini bisa memecah gumpalan darah yang menyebabkan stroke. Sementara peneliti dari University of Queensland menyebut bahwa racun kelelawar vampir bisa meningkatkan aliran darah ke jaringan yang rusak, ungkap laman geek.com. Apakah kalian pernah melihat kelelawar vampir ini sedang menghisap darah hewan lainnya? Sertakan komentar kalian. Kita lanjut ke video yang terakhir, yaitu hewan yang ketujuh. Hewan ini banyak kita lihat di pasar atau di saat bulan purnama. Bahkan hewan ini banyak dikagumi dan disenangi oleh sebagian orang di Indonesia, yaitu sotong. Terakhir, manusia sangat bergantung pada sotong, Mollusca dari ordo Septida, tinta hitam yang dipakai untuk pertahanan dari sotong. Ternyata bisa menjadi penyelamat bagi manusia dan hewan lain. Ujar laman Foundation for Biomedical Research, menurut para peneliti, tinta ini memiliki sifat anti kanker dan anti mikroba. Selain itu, tinta sotong juga bisa dipakai untuk peradangan, infeksi retroviral, hipertensi,
dan bisul. Sementara menurut penelitian yang dipublikasikan di Bali Medical Journal di tahun 2016 menyebut bahwa ekstrak tulang sotong bisa mempercepat proses penyembuhan patah tulang. Wow, luar biasa. Nah, menurut kalian di antara 7 hewan itu, mana yang kalian suka dan mana yang pernah kalian lihat? Sertakan komentar kalian dan jangan lupa subscribe gratis serta tekan tombol notifikasi loncengnya untuk terus dapat video-video yang bermanfaat dari saya. Itulah 7 hewan yang berguna untuk bidang medis dan manusia tidak bisa hidup tanpanya. Semoga informasi singkat ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.